anggota DPR itu berarti ada 348 miliar. Rencana ini bagaimana Prof Musni? Di tengah tuntutan untuk rakyat, tapi DPR juga dituntut loh untuk bekerja, jadi wajar rasanya punya fasilitas rumah yang bagus. Terima kasih. Saya tadi siang berkunjung ke sana. Oh, oke. Saya melihat dari luar, itu sebenarnya sangat layak tempat itu. Dan tempat itu sudah asri gitu ya, banyak pohon-pohon dan sebagainya. Sudah lama gitu ya. Dan menurut saya itu tetap bagus di sana. Dan contoh bahwa itu masih layak, saya berbincang dengan ini bagian pengamanan di sana. Dia mengatakan Sekjen PKS itu Habib Abu Bakar masih tinggal di situ. Di mana? AA10 katanya dia tinggal kompleks itu. Masih ditempati ya? Masih ditempati. Hanya sebagai rumah singgah atau ditempati memang tiap hari? Tinggal di situ. Tapi tinggal kalau hari Sabtu dia tidak di situ. Mungkin karena kepadatan kegiatan, jadi dia tetap tinggal di situ. Itu satu barangkali yang contoh. Kedua, itu kan sangat dekat dengan tol. Jadi dari Kalibata, anggota tempat DPR itu kira-kira 10 menit sudah masuk tol, jadi hanya 20 menit sudah sampai di DPR RI. Sampai di Senayan. Jadi kalau untuk orang kerja itu memang sangat bagus di situ menurut saya, Pak. Jadi sayang sekali kalau akhirnya dikembalikan kepada Seknek, terus tadi dikatakan mau jadi apa, kemudian uang diberikan pada mereka. Itu kalau 50 juta per orang per bulan. Berarti 1 tahun itu 600 juta, Pak. Nah, saya ada hitung itu kalau 580 anggota DPR itu berarti ada 348 miliar. Setahun? Setahun. Jadi 5 tahun 1 periode bisa ya, itu saya tidak 1 triliun, 1,7 triliun kurang lebih. Saya pikir, kan dalam perdebatan Pilpres itu, dan kita tahu pendidikan masyarakat kita itu mayoritas 55,8% itu tamat SD. Dulu di masa Pak Harto ada yang namanya SD Impres. Ya. Kalau uang itu dimanfaatkan SMP, membangun SD Impres, itu berapa sekolah yang bisa dibangun? Itu bisa membangun 435 sekolah per tahun. Jadi kita itu kan ingin membawa Indonesia masuk pada Indonesia Emas 2045. Kalau kita nggak perhatikan masalah pendidikan itu, kita hanya senang kalau kita punya jabatan, maka jabatan itu harus menyenangkan pada kita. Tapi rakyat keleleran itu, masa depan kita nggak jelas. Maka disitulah saya mengatakan ini harus ditolak. Oke, harus ditolak ya. Aduh, sayang sekali ini perwakilan dari DPR dan juga Sekjen DPR menolak hadir pada hari ini, membatalkan last minute. Ini gitu ya. Suara menurut saya suara rakyat. Harus didengarkan. Kebaikan gitu ya. negeri ini. Oke, tapi Prof Musni